Hai 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 anak hebat Bu Guru. Baik, hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran kelima. Masih semangat ya belajar daringnya? Ayo kita bahas pembelajaran 5 kali ini. Nah, menurut anak-anak, bagaimana pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ada yang tahu? Oke, kalau masih bingung, ayo kita pelajari lebih lanjut pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia. Kondisi geografis negara ASEAN. Secara geografis, ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, anak-anak, hal ini menjadikan letak geografis ASEAN sangat strategis, karena dilewati juga oleh jalur perdagangan internasional. Luas wilayah dari ASEAN mencapai angka 4,5 juta kilometer persegi atau sekitar 3% dari total luas daratan bumi. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara yang panas. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Nah, hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan sebagai bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan 10 negara ASEAN? Iya, pada gambar sudah terlihat ya 10 negara ASEAN beserta benderanya. Ada Indonesia, Singapura, Kamboja, Myanmar, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ke-10 negara itu sudah pernah kita bahas pada pembelajaran 1. Nah, kali ini Bu Guru akan ajak kalian untuk membahas bagaimana kondisi geografis dari 10 negara ASEAN. Sudah siap anak-anak? Iya, mari kita langsung bahas. Yang pertama kita akan bahas Indonesia. Nah, Indonesia secara astronomis terletak di antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra India. Indonesia juga terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia terletak di daerah tropis yang panasnya merata sepanjang tahun. Juga mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Karena Indonesia terletak di antara 2 samudra yang sangat ramai pelayarannya, ditambah dengan adanya kekayaan flora, fauna, dan sumber-sumber mineral, akan sangat menunjang perdagangan dan menambah sumber devisa negara. Indonesia juga dilalui oleh 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Malaysia.
Nah, secara astronomis, Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Letak geografis Malaysia juga diketahui berdekatan dengan garis khatulistiwa. Hal itu menyebabkan iklim di negeri jiran ini menjadi lembab dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Malaysia memiliki pegunungan-pegunungan rendah. Selain itu, sebagian besar wilayahnya masih ditutupi hutan. Wilayah negeri jiran ini diliputi pegunungan dengan puncak tertinggi yang dimiliki gunung tahan, yaitu setinggi 2189 meter. Malaysia terdiri dari 2 bagian besar wilayah daratan, yakni Malaysia Barat yang sering disebut Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur meliputi Sabah serta Sarawak. Singapura. Secara astronomi, Singapura terletak antara 1 derajat 11 menit lintang utara sampai 1 derajat 28 menit lintang utara dan 103 derajat 38 menit bujur timur sampai 104 derajat 5 menit bujur timur. Singapura juga beriklim tropis. Meskipun memiliki curah hujan yang tinggi, Singapura tidak memiliki cadangan air tanah karena tidak ada batuan akuifer yang menampungnya. Nah, hal tersebut membuat Singapura sangat bergantung pada waduk. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat juga dijumpai perbukitan. Brunei Darussalam. Secara astronomis, Brunei Darussalam terletak antara 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Brunei Darussalam sebagai negara tropis memiliki 2 musim, yakni kemarau dan hujan. Jika dilihat dari letak geografisnya, dapat disimpulkan bahwa Brunei Darussalam terbagi dari 2 wilayah yang terpisah, di antaranya adalah barat dan timur. Wilayah barat terdiri dari dataran rendah dan rawa, sementara itu wilayah timur terdiri dari perbukitan, dataran tinggi, sungai temburong, dan sungai lainnya. Vietnam. Nah, anak-anak, secara astronomis Vietnam terletak antara 8 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 104 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Bagian utara beriklim sedang dan bagian selatan Vietnam beriklim tropis. Nah, secara geografis Vietnam terdiri dari 5 wilayah. Yang pertama, daerah pegunungan utara. Yang kedua, delta Sungai Merah. Yang ketiga, barisan pegunungan Annam. Yang keempat, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Dan yang terakhir ada delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Kamboja. Nah, secara astronomis, Kamboja terletak antara 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Kamboja beriklim tropis basah dan kering. Kamboja berada di lempeng Eurasia yang menghubungkan Eropa dan Asia. Kamboja memiliki barisan pegunungan dengan ketinggian antara 700 sampai 900 meter yang mengelilinginya, yang terdapat di bagian utara yang dikenal dengan pegunungan Dong Re, sedangkan di bagian barat adalah pegunungan Chardamon.
Kondisi geografis yang diapit oleh barisan pegunungan dan perbukitan membuat varietas flora dan fauna di Kamboja cukup beragam. Adanya dataran besar seperti Tonle Sap juga memberikan keragaman varietas ikan air tawar di negara tersebut. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke negara Laos. Secara astronomis, Laos terletak antara 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Laos juga beriklim tropis anak-anak. Nah, Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Jadi, tidak ada laut di Laos. Laos memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, hingga gunung-gunung yang berhutan. Oke, sekarang kita lanjut ke negara Myanmar. Secara astronomis, Myanmar terletak antara 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Myanmar beriklim tropis anak-anak, sedangkan Myanmar bagian utaranya beriklim subtropis. Myanmar terletak di Teluk Benggala. Myanmar dibagi ke dalam 5 wilayah fisiografi, yaitu Pegunungan Utara, Dataran Tinggi Timur, Pegunungan Barat, Dataran Rendah, dan Lembah Tengah serta dataran pantai. Thailand. Anak-anak, secara astronomis, Thailand terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 bujur timur. Iklim di Thailand kurang lebih hampir sama dengan di Indonesia, yakni beriklim tropis. Namun, beberapa daerah di Thailand juga ada yang memiliki iklim subtropis atau memiliki 3 jenis musim, seperti musim panas, musim dingin, dan musim hujan. Thailand terdiri atas daerah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, serta dataran pesisir di berbagai wilayahnya. Thailand memiliki sungai terpanjang di Asia Tenggara, yakni Sungai Mekong. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran Sungai Chao Phraya. Nah, anak-anak, sekarang kita berlanjut ke negara Filipina. Secara astronomis, Filipina terletak antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 121 derajat bujur timur. Filipina beriklim tropis basah. Filipina merupakan negara kepulauan anak-anak, yang termasuk pulau besarnya adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan kondisi geografis 10 negara ASEAN. Seperti yang anak-anak ketahui, hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu tersebut untuk dibuat patung. Patung Nusantara sangat banyak diminati masyarakat dunia. Pada pembelajaran 2, Ibu Guru sudah menjelaskan anak-anak bagaimana cara membuat bahan patung sederhana. Nah, kali ini silahkan anak-anak boleh membuat patung sederhana, boleh dari tanah liat, boleh dari kayu, boleh dari plastisin, atau boleh juga dengan bahan seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran 2. Bu Guru akan tunggu karya anak-anak ya.
Nah, anak-anak, ternyata tumbuhan memberikan banyak manfaat, bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesenian. Oleh karena itu, kita harus menjaga, merawat, melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Setuju anak-anak? Oke anak-anak, terima kasih sudah menonton video pembelajaran 5. Kita akan berjumpa lagi besok ya anak-anak. Nah, seperti biasa, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silahkan anak-anak jawab soal refleksi berikut ini. Soal refleksi. 1. Secara geografis, ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu samudra apa dan samudra apa? Silahkan anak-anak cari tahu. 2. Mengapa letak geografis ASEAN sangat strategis? 3. Jelaskan letak astronomis negara Indonesia. 4. Di negara manakah letak Sungai Mekong? Terakhir, sebutkan 2 pulau besar yang ada di Filipina. Silakan dikerjakan anak-anak. Selamat belajar. Bye-bye anak-anak. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran berikutnya.